Pada sesi yang kedua ini, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan compiler yang akan kita gunakan nanti untuk penerapan pada setiap materi yang kita pelajari di perkuliahan ini. Nah, ini sudah saya buka, kalian sudah bisa melihat ya. Nah, ini adalah compiler DevC yang nanti saya akan gunakan untuk melakukan untuk ngoding ya, menggunakan C atau C++. Nah, pada compiler ini yang pertama nanti ketika kalian ingin memulai suatu program, membuat program, kalian bisa melalui menu bar yang ada di sini. Ini icon pintasnya, bisa klik saja atau kalian bisa melalui menu file di sini. File, kemudian kalian klik new, kemudian di sini ada source file. Silahkan diklik saja, kemudian muncul seperti ini. Nah, yang saya tandai dengan kursor berwarna merah di sini, ini adalah lembar kerja yang nantinya ketika kalian ingin ngoding, ingin membuat program dengan bahasa C atau C++, areanya adalah di sini. Nah, kita praktekkan saja, kita kenalan dulu, yang sederhana dulu, yang penting adalah kalian mengenal terlebih dahulu bagaimana cara ngoding menggunakan bahasa C ataupun C++. Oke, yang ada di materi saya, di materi yang pertama ya, kita sudah kenalan dengan beberapa jargon programmer, kemudian kita kenalan dengan beberapa struktur yang ada di dalam C atau C++. Nah, yang pertama, tadi di materi 1 apa? Masih ingat nggak? Preprocessor directive, di mana kita gunakan simbol crash ya, atau kita kenal dengan pagar, nah sama aja. Ceritanya kita mau ngoding yang sederhana dulu. Setelah preprocessor directive, sebelum kalian memanggil library-nya, kalian menggunakan perintah include terlebih dahulu, seperti ini. Kelihatan ya, perintah include seperti ini. Nah, setelah perintah include, kemudian diikuti dengan library yang kalian gunakan. Nah, untuk sesi kita, di awal ini, pertama kali kita akan memanfaatkan library untuk menyimpan dan mencetak hasil keluaran ke layar. Nah, library-nya apa? IOStream. Nah, ini saya sampaikan ada beberapa compiler yang penulisan header filenya pada saat penggunaan library itu ditambahkan .h seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada juga compiler yang header .h-nya itu digantikan dengan perintah seperti ini, using namespace std titik koma. Nah, jangan bingung, beda nggak Bu? Beda saja di penulisannya, tapi kalau secara fungsinya itu sama. Cuman nanti menyesuaikan aja dengan compiler yang kalian gunakan. Nah, setelah using namespace std, langkah berikutnya apa nih? Kita mulai melakukan program, menuliskan, mentranslate algoritma yang sudah kita buat. Nah, dari algoritma yang sudah kita buat, kita translate ke dalam bahasa pemrograman. Nah, kita bikin yang sederhana dulu, misalkan tadi pengen menyimpan sebuah nama misalkan. Kemudian nama yang sudah disimpan itu kita cetak ke layar. Itu dulu kasusnya. Nah, pertama adalah kita buat fungsi utamanya dulu. Nah, di materi yang kedua sudah saya jelaskan ya. Ketika membuat fungsi utama, kita bisa menggunakan in main, kemudian diikuti dengan tanda kurung seperti ini ya. Kemudian diikuti dengan kurung kurawal seperti ini. Nah, dalam kurung kurawal ini, yang berwarna biru ini adalah program utama yang nanti kalian tuliskan di situ. Nah, untuk fungsi utamanya ini menggunakan in main. Ini sama seperti
seperti ketika kalian belajar Java kemarin. Kalau di Java kan kalau mau bikin fungsi utama, kalian menggunakan public, void, static, bla 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 seperti itu. Nah, ini kita menggunakan in main. Nah, ada alternatif yang kedua yang bisa kalian gunakan, misalkan menggunakan void main. Bedanya apa? Sudah saya jelaskan di materi yang pertama kemarin. Yang tadi ya, jam 8 tadi. Perbedaannya adalah di fungsi pengembalian nilai saja. Jadi kalau kalian menggunakan in main, berarti sebelum akhir blok penutup program ini, kalian panggil fungsi return-nya. Oke, kita mulai. Misalkan di sini sederhana aja, kita deklarasikan dulu variabel yang akan kita gunakan. Contohnya saja, karena kita tadi mau menyimpan nama ya. Kalau nama itu kan variabelnya bisa char atau bisa string. Kita pakai string. String nama. Oke. Cara mendeklarasikan variabel di dalam C atau C++ itu adalah pertama kalian sebutkan dulu tipe datanya apa. Tipe datanya apa, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Diikuti dengan nama variabelnya, kemudian baru nanti diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi titik koma ini kalau di C atau C++ itu sebagai akhir setiap instruksi. Jadi begitu ada instruksi, untuk mengakhiri instruksi itu, perintah itu menggunakan titik koma. Itu kalau di C dan C++. Kemudian kita sekarang sudah deklarasikan nama nih, variabelnya sudah. Langkah selanjutnya adalah kita memberikan masukan perintah apa. Perintahnya adalah misalkan saja silakan masukkan nama kalian. Masukkan nama Anda misalkan. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk menampilkan informasi ke layar, kita menggunakan perintah cout. Cout bisa, atau nanti kita akan bahas di sesi berikutnya pemrograman lebih lanjut lagi dengan contoh yang lebih kompleks lagi. Kita bisa menggunakan selain cout itu ada perintah printf. Ini sama. Cout dengan printf itu sama. Yang membedakan adalah cara menuliskannya saja. Kalau secara fungsi sama. Cout, masukkan nama Anda. Setelah namanya itu dimasukkan, jangan lupa untuk mengakhiri instruksi ya. Begitu namanya nanti diketikkan, kalian mengetikkan namanya misalkan Satrio, seperti itu. Maka Satrio itu akan disimpan di dalam memori komputer, itu menggunakan perintah cin seperti ini. Jangan cin ya, nanti memanggilnya cin. Nah, cara membacanya adalah cin. Nah, cin kemudian tanda kurungnya seperti ini. Nah, perintah cin ini digunakan untuk menyimpan masukan ke dalam memori komputernya. Cin-nya siapa? Mau disimpan dengan nama variabel apa? Karena tadi di awal kita sudah mendeklarasikan nama di sini, maka cin-nya kita simpan dengan variabel nama di sini. Nah, jangan lupa karena case sensitif, jadi perhatikan besar kecilnya huruf itu diperhatikan. Jangan sampai nanti kalian deklarasikan n-nya itu besar, pas manggil n-nya kecil, itu nggak bisa nanti. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita masukkan, kita simpan, kemudian kita ingin mencetak kembali data yang sudah disimpan tadi. Data apa? Data namanya. Contohnya, kita pakai cout lagi. Hi gitu, hai gitu ya misalkan. Hai siapa yang mau dicetak? Kita panggil hai yang ada di variabel nama misalkan. Jangan lupa titik koma. Hai, nama siapa ya? Nama tergantung nanti pada saat program itu dijalankan, nama siapa namanya yang diinputkan itu yang akan dicetak. Nah, setelah itu mungkin tambahkan sedikit lah ya. Selamat datang di struktur data dan algoritma. Nah, misalkan seperti ini ya.
Nah, misalkan seperti ini. Kemudian, atau kita kasih supaya rapi, pakai perintah endl. Endl itu apa? N-line ya, ganti baris ya. Ganti baris, enter, N-line. Kepanjangannya adalah N-line. Kemudian, jangan lupa kan tadi kita menggunakan perintah, menggunakan fungsi utamanya inline, ada fungsi pengembaliannya, return 0, untuk mengembalikan ke nilai semula. Oke, ini program sederhana yang sudah kita buat. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan menuliskan program atau bahasanya ngoding. Oke, terputus ya. Saya share lagi. Koneksinya baru tidak stabil. Oke, saya share kembali ya. Kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke, kelihatan ya? Saya lanjutkan lagi, tadi terputus koneksi saya. Nah, setelah kita ngoding seperti ini, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita ngecek apakah algoritma yang sudah kita tuliskan dalam bentuk bahasa C atau C++ ini sudah betul atau belum. Nah, prosesnya itu dinamakan compile tadi. Bahasa program ditranslate ke bahasa assembly, supaya mesinnya itu tahu, nah ini maksudnya suruh apa sih instruksinya, perintahnya itu suruh ngapain. Caranya kalau kita menggunakan dev, kita bisa mengklik menu project execute ya, execute kemudian compile. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian langsung bisa pakai F9 saja. Ini compile, kemudian jangan lupa untuk disimpan dulu. Simpannya bebas, misalkan latihan 1. Pilih dulu ya untuk penyimpanannya. Oke, kita sudah simpan. Kemudian, nah di bagian bawahnya itu ada compile log. Log ini untuk melihat hasil dari compilation yang sudah kita lakukan tadi. Apakah ada errornya? Kalau tidak ada error, dia akan memberitahu ke kita. Nah, nanti kalau ada error, nanti si compile log-nya ini akan memberitahu errornya ada di baris mana. Sehingga kita bisa membetulkan terlebih dahulu. Nah, karena tidak ada error, kita langsung running. Menggunakan F10 bisa atau run. Oke, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi si perintah cout tadi fungsinya untuk menampilkan informasi ke layar kita seperti ini. Kita masukkan misalkan namanya adalah Astika. Kemudian kita ini Astika. Nah ini Hai Astika. Hai Astika itu, Astika ini diambil ketika kita tadi memanggil variabel nama tadi ya. Variabel nama ini ya. Nah, variabel nama ini dipanggil, maka muncullah Hai Astika. Itu sederhana saja. Contoh sederhana dulu program menggunakan bahasa C atau C++. Kalau nanti ada yang belum dimengerti, silakan bisa ditanyakan melalui forum chat boleh, yang ada di grup kelas kita ya. Silakan. Oke, mungkin ini dulu ya pengenalannya. Nanti besok di minggu yang ketiga kita lanjutkan lagi dengan pokok bahasan masih sama, algoritma dan pemrograman. Nanti kita lanjutkan untuk mencontohkan bagaimana membuat program bentuk sederhana dulu, struktur datanya yang tunggal. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya closing? Ini cara ngodingnya seperti ini nanti di C. Umumnya seperti ini gambaran umumnya. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Irfan, Hanifah, Masih belum paham, Bu. Apa? Saya masih belum paham, Bu.
Silakan, belum pahamnya di mana? Di bagian mana? Silakan ditanyakan. Di itu Bu, yang untuk masukkan codingannya itu Bu, masih belum paham. Yang CO, CIN. CO dan CIN. Oke, Bu Astika, ulangi lagi. Perintah CO ini itu fungsinya untuk menampilkan informasi ke layar. Jadi, semua teks yang kita tuliskan pada perintah CO di dalam perintah CO ya, yang ada di dalam kurungnya ini menampilkan ini. Saya close dulu, saya compile lagi ya. Saya running lagi. Nah ini. CO ini menampilkan ini fungsinya. Jadi semua informasi yang ingin kalian tampilkan di layar nanti, itu perintahnya menggunakan CO. Cara menuliskannya seperti ini. Ada petiknya ya. Kecuali nanti kalau untuk apa namanya, bukan yang ini dulu lah, nanti ini dimengerti dulu. Nanti baru kita bahas untuk ke tingkat lanjutnya. Itu ini tadi yang tanya siapa ya? Adi ya? Yang tanya siapa? Joko Bu. Siapa? Joko Bu. Oh Joko. Gitu Joko, CO itu perintahnya untuk menampilkan informasi di layar. Jadi ini hasil program yang sudah kita buat tadi, sederhananya seperti ini. Nah ini kalau kita tuliskan misalkan Ayu, itu ya, kita enter. Nah, Ayu ini itu akan disimpan di dalam memori komputer menggunakan perintah ini, CIN ini. Jadi begitu ada data, misalkan Joko gitu. Joko kemudian disimpan di komputer sebagai variabel nama. Jadi CIN ini digunakan untuk menyimpan masukan atau inputan. Nanti kalau kita mau panggil lagi si variabel nama ini ya sesuai dengan masukan yang sudah kita inputkan tadi. Contohnya ini tadi, kita inputkan Ayu, kemudian kita panggil lagi, hai nama ini maksudnya variabel nama ya. Tempatnya namanya nama. Isinya apa sih nama ini? Oh, Ayu. Hai Ayu, selamat datang di struktur data dan algoritma. Nah, itu Joko. Jadi pengenalan kita di awal di sini adalah bagaimana cara memulai pemrograman di dalam C atau C++. Dan yang kedua adalah paling tidak kalian mengenal dulu perintah sederhana untuk menampilkan ke layar, itu kita menggunakan cout. Kemudian untuk menyimpan data ke dalam komputer kita menggunakan CIN. Nah, itu dulu. Nanti kita pelan-pelan, nanti kita lanjut ke materi yang ke minggu yang ketiga. Oke, itu ada yang mau ditanyakan? Lagi, selain Joko, Hanifa, Andi, Alisa, Fauzi, Zul, ada yang mau ditanyakan? Silakan, Puput, Fajar. Belum ada Bu. Belum ada. Nah, nanti kalau ada yang masih bingung untuk penjelasan materi kita hari ini, nanti video ini akan saya posting, akan saya bagikan linknya, nanti bisa kalian putar kembali untuk memahami dari pengenalan bahasa C dan C++ ini. Oke, itu dulu ya untuk sesi kita pada hari ini, minggu kedua. Nanti untuk minggu ketiga kita lanjutkan dengan materi algoritma dan pemrograman. Oke, itu dulu dari saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.